Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan beribu-ribu nikmat kepada kita sehingga kita bisa berkumpul dan bertemu atau bertatap muka di video kali ini. Salat bertanggaikan salam, marilah kita curah limpahkan kepada baginda alam, yakni habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan kepada kita selaku umatnya hingga yaumil kiamah nanti. Oke teman-teman, perkenalkan nama saya Sandy Setiawan dengan NIM 2313328. Saya di sini akan sedikit menjelaskan mengenai pertemuan kemarin, yang dimana pertemuan kemarin itu dipandu langsung oleh dosen pengampu mata kuliah penulisan berita dan artikel, yakni Bapak Dr. Adi Kusuma MSI. Nah, beliau di pertemuan kemarin itu menjelaskan materi mengenai tentang berita dan artikel. Nah, jadi sebelumnya teman-teman, sebelum ke pembahasannya, alangkah baiknya kita mengetahui apa sih yang dinamakan berita. Jadi teman-teman, Pak Adi pas kemarin itu menjelaskan bahwasanya apa sih berita. Jadi berita, yang dimaksud dengan berita itu adalah suatu laporan cerita dari sebuah kejadian, dari sebuah kisah atau kejadian yang penting dan bisa menarik perhatian umum. Nah, adapun kemarin itu Pak Adi menjelaskan tentang jenis-jenis pembagian berita. Ada yang dinamakan straight news, ada yang dinamakan feature news, dan ada yang dinamakan independent news, dan ada yang dinamakan soft news. Nah, jadi yang dimaksud dengan independent news atau berita mendalam adalah berita yang disajikan dengan analisis yang mendalam, biasanya juga membahas suatu isu atau membahas suatu isu dari berbagai sudut pandang. Nah, kemudian ada yang dinamakannya feature news atau berita fitur. Satu berita pandang itu ialah berita yang lebih berfokus pada cerita dan human interest yang dibandingkan sekedar penyampaian fakta. Jadi penyampaian fakta doang begitu ya. Contohnya gitu, kisah seorang guru di pelosok yang mengajar dengan penuh dedikasi meskipun dengan keterbatasan, begitu teman-teman. Nah, adapun yang ketiga adalah soft news atau berita ringan. Nah, apa sih yang dimaksud dengan berita ringan? Jadi berita ringan atau berita yang lebih sangat santai, seringkali berkaitan dengan hiburan, gaya, atau tren. Nah, straight news atau berita langsung. Jadi berita langsung ini atau berita yang disampaikan secara langsung atau lugas dan faktual tanpa opini atau analisis mendalam. Jadi benar-benar fakta ya teman-teman. Jadi setelah menerangkan Pak Adi itu atau setelah menjelaskan apa itu macam-macam berita, beliau juga menjelaskan tentang nilai-nilai berita, yang dimana nilai-nilai berita ini terbagi lagi menjadi beberapa. Ada magnitude, terus ada proximate, terus ada aktual, ada impact, ada unusualize, terus ada human insert, terus juga ada coffee, terus ada suppress ping, terus juga ada sex dan information. Maaf ya teman-teman sebelumnya karena saya tidak mahir dalam berbahasa Inggris. Terus juga Pak Adi setelah menjelaskan nilai-nilai berita, Pak Adi juga menjelaskan tentang syarat-syarat berita, yang dimana syarat-syarat berita itu sepengetahuan itu yang dijelaskan oleh Pak Adi itu ada beberapa, seperti aktual, faktual, terus juga penting. Kalau misalnya tidak penting berarti bukan termasuk syarat berita. Terus juga menarik halayak umum untuk melihat berita atau mencari informasi terkait berita atau isu-isu yang disebarluaskan oleh informasi atau orang yang menyebarluaskan informasi tersebut atau yang dimaksud dengan berita. Dan seimbang di sini. Jadi yang memberikan informasi atau yang memberikan isu terkait sesuatu itu apapun itu, jadi tidak memilih atau tidak
memihak kepada yang lain atau setara seimbang. Jadi begitu teman-teman. Pak Ade juga menjelaskan tentang media massa. Nah, apa sih media massa? Atau media ini terbagi menjadi 3 bagian yang dijelaskan oleh Pak Adi. Ada media cetak, ada media cyber, ada media elektronik. Teman-teman, jadi Pak Adi juga menjelaskan tentang jenis-jenis atau beberapa jenis artikel secara khusus. Nah, berdasarkan penulisannya, artikel juga ada 2, kebagi menjadi 2 gitu teman-teman ya. Ada yang dinamakan artikel redaksi dan artikel umum. Terus berdasarkan fungsinya, artikel juga dibedakan menjadi 2. Ada yang artikel khusus dan artikel sponsor. Nah, berdasarkan isinya, artikel itu ada artikel eksploratif, artikel eksplanatif, artikel deskriptif, artikel prediktif, artikel preskriptif. Nah, namun sebelum daripada itu, Pak Adi juga menjelaskan bahwasanya artikel juga memiliki beberapa ciri-ciri. Nah, seperti lugas, logis, tuntas, objektif, cermat, dan jelas. Nah, oleh karena itu Nah, jadi artikel juga memiliki tujuan penting atau sebagai mana yang bisa disebut dengan tujuan penulisan. Nah, ada beberapa tujuan penulisan atau tujuan dijadikannya artikel. Mungkin ada yang bertujuan mengenai penugasan, bertujuan sebagai informasi, bertujuan persuasif, bertujuan eksistensi, tujuan sebagai kreatif, dan tujuan sebagai pemecah masalah. Nah, kemudian Pak Ade juga menjelaskan tentang cara penulisan artikel. Nah, di situ juga yang saya tangkap ada beberapa doang mungkin ya. Seperti kuasai topik artikel yang akan ditulis. Sebelum menulis harus menguasai topik dulu nih supaya tidak mengawur ke sana ke sini kemana begitu ya. Terus juga ada buat judul yang menarik supaya orang-orang ini tertarik akan judul daripada artikel yang dibuat. Terus juga ada yang disebut garis besar atau tulisan, terus juga ada yang disebut tulisan yang langsung atau poin atau goals gitu ya. Terus juga ada yang cantumkan sumber tulisan. Jadi kalau semisalnya kita tidak mencantumkan sumber tulisan atau sumber asal, maka dipertanyakan nih asal dari mana begitu. Jadi kesimpulannya, artikel adalah sebuah karangan atau prosa yang dimuat dalam media massa yang membahas isu tertentu. Nah, membahas isu tertentu nih, persoalan atau kasus yang berkembang dalam masyarakat, serta bisa juga sebagai karya tulis atau karangan non fiksi. Nah, karangan tak tentu panjangnya. Terus juga fungsi daripada artikel adalah untuk menghibur, mendidik, menyampaikan gagasan, menyelesaikan masalah, dan lain-lain sebagainya. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Unzur mangkola wala tanzur mangkola, benar datang dari Allah dan salahnya datangnya dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beliau menjelaskan tentang isu. Apa sih yang dimaksud dengan isu? Jadi teman-teman, isu adalah suatu masalah atau suatu hal dan belum terpecahkan yang siap diambil keputusannya. Jadi itulah yang dimaksud dengan isu teman-teman. Kemudian Pak Ade juga menjelaskan tentang fact atau fakta, bukan fact itu ya. Jadi apa yang dimaksud dengan fakta? Jadi fakta itu adalah suatu hasil pengamatan yang objektif, yang detail, yang real atau nyata, dan dapat dilakukan verifikasi oleh siapapun. Jadi yang dimaksud dengan fakta tersebut adalah kejadian yang amat nyatanya, yang tidak disalahgunakan atau yang tidak ditambah-tambah dan tidak dikurang-kurangi, dan bisa oleh siapapun diverifikasi atau bisa oleh siapapun didatangi tempat tersebut atau kejadian tersebut.
Kemudian, fakta tersebut bisa dilakukan dengan metode wawancara, dengan metode foto sebagai bukti, dan metode penulis supaya tidak lupa. Nah, jadi sebelum ke wawancara, foto, dan nulis harus diadakannya 5W plus 1H. Apa sih yang dimaksud dengan 5W plus 1H? Jadi 5W plus 1H itu adalah what, who, when, where, why, dan how. Nah, jadi what, siapa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana kejadian tersebut bisa terjadi. Nah, oleh karena itu, setelah wawancara, setelah foto, dan setelah menelusuri kejadian atau isu dengan fakta, dengan tidak menyalahgunakan atau dengan tidak menambah-nambah dan tidak mengurangi, terjadilah atau terbentuklah sebagai judul, lead, tubuh berita, dan ekor berita. Nah, kemudian yang terakhir, Bapak menjelaskan tentang mengenai artikel. Apa sih yang dimaksud dengan artikel? Jadi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, artikel merupakan karya tulis lengkap, misalnya laporan berita atau edisi atau esai di majalah, surat kabar, dan sebagainya. Nah, artikel juga bisa diartikan sebagai suatu bentuk suatu bentuk karangan yang berisi analisis suatu fenomena alam, terus atau fenomena sosial dengan maksud untuk menjelaskan siapa, apa, kapan, dan bagaimana. Jadi suatu artikel juga kadang-kadang menawarkan suatu artikel juga kadang-kadang menawarkan suatu alternatif bagi pemecahan suatu masalah. Bentuk tulisan artikel adalah pengantar tubuh dan kesimpulan. Jadi cukup sekian sih yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.